Ini saya ada sedikit pertanyaan, boleh enggak? Iya, boleh. Oh iya. Tapi Ini saya perkenalkan nama dulu saya. iya, bukan untuk berdebat ya, Pak. Iya, bukan untuk berdebat. Cuman ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya itu. Ya, pertanyaan langsung saja Pak Yusuf ya. Iya, silakan, pertanyaannya apa? Halo. Ya, halo, begini Pak Yusuf. Ya. Pertanyaan saya, Bunda Maria itu manusia kan? Betul. Ya, bisa mati juga kan? Betul. Nah, Tuhannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Ya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, iya kan? Ya. Yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, iya kan? Ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba. Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Oh gitu ya. Otoritas Tuhan itu apa saja Pak Yusuf kalau boleh tahu? Ya, otoritas Tuhan menghidupkan. Tidak bisa mematikan ya? Ya, kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Terus manusia mati ini selama ini itu karena apa Pak Yusuf? Siapa yang mencabut nyawa itu Pak Yusuf? Iya, siapa yang mencabut nyawa itu? Ya, yang mencabut nyawa itu. Setan yang mencabut nyawa manusia, Pak. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menebus supaya apa? Supaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan yang sudah percaya itu diselamatkan. Roh jiwanya dibawa pulang ke surga, hanya dagingnya yang mati. Tapi kalau orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, itu mati semuanya, roh jiwa dan tubuhnya mati semua, Pak. Oh begitu ya. Nah, sekarang begini, yang mencabut nyawa ya Yesus itu siapa Pak Yusuf? Kan Yesus mati 3 hari. Yang mencabut nyawanya Yesus itu siapa? Dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan itu yang mencabut nyawa Yesus itu siapa coba? Kan Yesus manusia, ya kan? Dia akan mati untuk menebus dosa, Pak. Upah dosa itu maut. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu ketika mati di kayu salib? Iya, dia mati karena menanggung dosa manusia. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, sekali lagi yang saya tanyakan itu, yang mencabut nyawanya itu siapa Pak Yusuf? Saya tidak tanya dia menyerahkan nyawa atau tidak Pak Yusuf. Iya, yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan yang mencabut nyawa manusia. Oh, berarti ketika Yesus mati di kayu salib itu yang cabut nyawanya Yesus itu setan juga ya? Itu Bapak tidak mengerti. Itu karena penebusan dosa. Dia membayar dosa, makanya dia harus mati. Gitu. Iya, saya paham Pak Yusuf. Makanya saya tanya. Iya, sudah betul seperti itu. Terus apa lagi pertanyaannya? Enggak, cuman itu saja. Ya, sudah jelas seperti itu. Yang penting, ya ini terputus. Orang Kristen dibikin bingung dengan agamanya sendiri. Yang bertanya, yang bisa mencabut nyawa itu Tuhan kan? Lalu jawabannya iya. Lalu bertanya lagi, berarti kalau misalkan Tuhan mencabut nyawa ibunya, berarti itu anak yang durhaka. Lalu dijawab tidak. Yesus nggak mau disebut durhaka. Jadi menyalahkan setan. Kata Pak Yusuf, kematian itu produk setan, bukan produk Tuhan. Tapi dari awalnya itu yang bisa mencabut nyawa itu adalah Tuhan. Ini kan bingung sahabat, bikin bingung. Kata Pak Yusuf, kematian itu adalah produk Tuhan. Lalu bertanya lagi, otoritas Tuhan itu apa?
menghidupkan katanya, karena Tuhan itu baik, tidak mematikan. Tuhan itu berarti tidak bisa mematikan. Tapi jawaban yang pertama yang bisa membuatnya mencabut nyawa itu adalah Tuhan. Ini kan bingung, bikin bingung ya. Bikin bingung, ya Allah. Katanya Tuhan Yesus itu meninggal, mati itu menebus dosa. Jadi mati. Jadi kematiannya itu diserahkan kepada setan, ya. Berarti setan lebih berkuasa dong daripada Tuhan. Kalau pandangan Islam, yang berkuasa itu adalah Tuhan. Siapa Tuhannya itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Setiap perkara, setiap apapun, itu Allah berkuasa. Mampu Allah itu menghidupkan, mematikan. Itu Tuhan. Setan pun itu kelak akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Ajrail. Tapi kelak pas hari kiamat itu semuanya dicabut nyawanya setan-setan itu ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makhluk hidup, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk hidup yang Allah ciptakan itu pasti akan merasakan kematian, termasuk setan. Karena setan juga makhluk hidup. Cuman beda dengan kita. Kita itu diciptakan dari tanah. Namun malaikat itu dari cahaya, setan dari api. Tetap itu makhluk hidup. Kelak akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut pandangan Kristen, orang Kristen, jadi setan itu lebih berkuasa daripada Tuhan. Jadi kan bingung gitu. Alhamdulillah kita itu beragama Islam. Alhamdulillah. Jadi nggak dibikin bingung gitu kan dengan agamanya sendiri. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya adalah pandangan orang Kristen yang pertama yang mampu mencabut nyawa itu adalah Tuhan katanya. Ya, yang pertama itu. Tapi ketika bertanya, berarti kalau misalkan Tuhan itu mampu mencabut nyawanya Bunda Maria, berarti dia anak durhaka, dibantah itu karena tidak mau dipanggil anak durhaka, jadi menyalahkan setan. Karena kematian itu katanya produknya setan, bukan produknya Tuhan. Jadi kematiannya Yesus itu, Nabi Isa katanya, untuk menebus dosa umat manusia katanya. Yang percaya kepada Tuhan Yesus akan akan diampuni dosanya, akan masuk surga katanya. Terus yang tidak mempercayai Yesus itu akan dicabut nyawanya, jasadnya, dan juga nyawanya itu akan mati katanya. Tapi orang Kristen itu mempercayai neraka. Berarti yang mati, yang tidak mempercayai Yesus itu tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk surga. Kemana dong? Bingung kan? Bingung ini. Jadi tuh setan itu lebih berkuasa daripada Tuhan katanya. Jadi bingunglah sahabat. Alhamdulillah kita masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah kita nggak perlu mempelajari agama lain. Namun kita cukup tahu aja ya alhamdulillah kita itu ada dalam posisi beragama Islam gitu. Alhamdulillah, bersyukur ya. Kuatkan akidah kita, keimanan kita. Jangan sampai akidah kita, keimanan kita itu copot. Jangan sampai. Alhamdulillah, subhanallah. Alhamdulillah terbuka gitu ya, terbuka untuk orang yang awam. Ketika melihat video ini pasti, oh bener ya, Islam lah seperti ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan terbuka hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Akhirul kalam, summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.